Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Briliana Sari, NIM 23010024 dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa penyedia layanan cloud computing yang ada di Indonesia. Sebelumnya, apa sih cloud computing itu? Jadi, cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti app server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Di sini ada beberapa layanan cloud computing yang ada di Indonesia, yaitu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud online yang berarti pengguna dapat menyalin file ke cloud dan mengaksesnya nanti atau di mana saja. Bahkan jika pengguna mengaksesnya dari perangkat yang berbeda. Fitur-fitur dari Dropbox yang pertama ada penyimpanan cloud. Dropbox menyediakan ruang penyimpanan online yang menyimpan file ke dokumen. Yang kedua, ada sinkronisasi otomatis. File yang disimpan di Dropbox secara otomatis disinkronkan di berbagai perangkat yang terhubung. Yang ketiga, ada berbagi file dan folder. Nah, Dropbox memungkinkan pengguna untuk berbagi file dan folder dengan pengguna lain, baik melalui tautan maupun melalui undangan. Selanjutnya ada penyimpanan dan bagikan foto dan video. Di sini, Dropbox dapat digunakan untuk menyimpan dan berbagi foto serta video dengan mudah. Selanjutnya ada pemulihan file yang dihapus. Dropbox menyediakan fitur untuk memulihkan file yang disengaja atau tidak sengaja dihapus. Selanjutnya ada berbagi dan bekerja sama. Dropbox ini memiliki fitur yang memungkinkan dan mengakomodasi penggunanya untuk mengerjakan proyek atau dokumen secara bersama-sama. Selanjutnya ada kemampuan untuk membawa dan membuka data di mana saja. Nah, di sini pengguna dapat mengakses file dari komputer, smartphone, maupun tablet. Selanjutnya ada sistem keamanan Dropbox. Dropbox menyediakan fitur keamanan, seperti yang pertama ada enkripsi data. Dropbox menggunakan enkripsi data selama proses transfer dan penyimpanan untuk melindungi privasi dan keamanan file pengguna dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada enkripsi end-to-end. Artinya, hanya pengguna yang memiliki kunci enkripsi dapat membuka dan membaca file tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada autentikasi dua faktor. Nah, di sini memerlukan kode atau kunci keamanan 6 digit selain kata sandi untuk mengakses akun. Yang keempat, ada persetujuan dan pengelolaan perangkat. Artinya mendapatkan pemberitahuan tentang info masuk dari perangkat baru. Yang kelima, ada pemulihan file yang dihapus. Artinya ini memulihkan file yang dihapus kembali ke penyimpanan awan. Yang keenam, ada izin file. Izin file ini untuk mengontrol siapa saja
yang dapat mengakses masing-masing folders dan file. File dan folders yang dilindungi kata sandi. Selanjutnya yang ketujuh ada pemantauan dark web. Dropbox terus memantau dark web untuk mencari tanda-tanda pelanggaran data. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari Dropbox. Yang pertama ada fitur yang lengkap, termasuk penyimpanan cloud, sinkronisasi, berbagi file, kolaborasi, dan pencadangan file. Yang kedua ada akses yang mudah, yaitu tersedia untuk berbagai perangkat termasuk komputer, smartphone, dan tablet. Yang ketiga ada sinkronisasi otomatis. Nah, file otomatis disinkronkan di berbagai perangkat, memastikan konsistensi data di semua platform. Yang keempat adalah pemulihan file yang dihapus, yakni mencegah kehilangan data yang tidak disengaja. Yang kelima adalah keamanan data, seperti enkripsi data, autentifikasi 2 faktor, dan kontrol akses. Jika ada kelebihan, pastilah ada kekurangan. Nah, kekurangan dari Dropbox ini yang pertama adalah hanya memiliki kapasitas storage yaitu 2 GB saja. Yang kedua ada keterbatasan penyimpanan gratis. Ketika pengguna memerlukan lebih banyak ruang, maka pengguna harus memiliki akses untuk mengupgrade ke paket yang berbayar. Yang ketiga, harga untuk paket berbayar relatif tinggi. Dan yang keempat adalah ketergantungan pada koneksi internet. Contoh yang kedua adalah Google Drive. Nah, apa sih Google Drive itu? Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh Google, memungkinkan pengguna untuk menyimpan semua file dan dokumen secara online dan dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Nah, apa saja sih fitur-fitur dari Google Drive ini? Yang pertama ada penyimpanan cloud, yaitu memberikan ruang penyimpanan online yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Yang kedua ada Google Documents, Sheets, dan Slides, yakni aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi yang memungkinkan kolaborasi secara real-time. Yang ketiga ada berbagi file dan folder. Nah, di sini kemampuan berbagi melalui tautan berbagi dengan pengaturan akses yang dapat disesuaikan. Yang keempat ada formular Google. Nah, membuat formular survei dengan mudah. Selanjutnya ada Google Drawings, yaitu aplikasi untuk membuat diagram, grafik, dan ilustrasi secara kolaboratif. Yang keenam ada integrasi Google Foto. Foto dan video yang disimpan di Google Drive dapat diakses melalui Google Foto. Yang ketujuh ada pencarian cerdas, yakni mencari file berdasarkan kata kunci, nama atau konten di dalam file. Yang kedelapan ada versi file. Google Drive menyimpan riwayat file versi yang memungkinkan pengguna melihat versi sebelumnya. Selanjutnya ada keamanan dari Google Drive ini, yaitu yang pertama ada enkripsi data, yaitu data yang disimpan di Google Drive dienkripsi selama transfer antara perangkat dan server serta saat berada dalam penyimpanan. Yang kedua ada verifikasi 2 langkah, artinya dapat menambah lapisan keamanan dengan memerlukan verifikasi tambahan saat login. Yang ketiga ada pemulihan akun, yaitu memungkinkan pengguna memulihkan akun jika lupa kata sandi atau mengalami masalah akses. Yang keempat ada kontrol akses, yakni pengguna dapat mengatur izin akses ke file dan folder, membatasi siapa yang dapat melihat dan mengeditnya. Yang kelima ada perlindungan anti-malware dan anti-phishing, yaitu untuk mencegah penyebaran malware dan tautan phishing.
Yang keenam, ada pembaruan keamanan otomatis, yakni Google Drive secara teratur melakukan pembaruan keamanan secara otomatis. Selanjutnya ada layanan dari Google Drive ini, yaitu beberapa layanan yang disertakan dalam Google Drive, yaitu Google Documents, Google Sheets, Google Sliders, Google Forms, Google Drawings, integrasi Google Foto, dan ada juga Google One. Nah, apa sih kelebihan dari Google Drive ini? Yang pertama adalah memberikan penyimpanan cloud gratis dengan opsi peningkatan kapasitas berlangganan melalui Google One. Yang kedua, integrasi dengan produk Google seperti Google Documents, Google Sheets. Nah, hal ini memudahkan kolaborasi dan berbagi file secara real time. Yang ketiga, ada akses dari berbagai perangkat, termasuk komputer, smartphone, atau tablet dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, ada sinkronisasi otomatis. Jadi, perubahan yang dilakukan pada suatu file di satu perangkat akan terlihat di perangkat lainnya. Yang kelima, ada menyimpan versi sebelumnya dari file dan memungkinkan pemulihan ke versi sebelumnya. Yang keenam, ada integrasi Google Foto. Nah, foto dan video di Google Drive dapat diakses melalui Google Foto. Yang ketujuh, ada pembagian tautan atau undangan. Yang kedelapan, ada fitur pencarian yang kuat. Nah, ini berdasarkan kayak nama, kata kunci, atau bahkan teks dalam dokumen. Yang kesembilan, ada backup otomatis. Nah, ini membantu melindungi data pengguna jika perangkat rusak, hilang, ataupun dicuri. Yang kesepuluh, ada pengaturan keamanan. Nah, di sini Google Drive menyediakan opsi pengaturan keamanan, kontrol akses, dan pemulihan akun untuk melindungi data pengguna. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari Google Drive. Yang pertama, ada batasan kapasitas. Google Drive hanya menyediakan 15 GB ruang penyimpanan gratis. Yang kedua, ada ketergantungan pada koneksi internet. Yang ketiga, kecepatan sinkronisasi. Yang keempat, fitur terbatas pada versi gratis. Nah, jika ingin fitur lanjutan, maka harus melakukan pembayaran gitu. Yang kelima, ada tidak mendukung edit offline untuk semua jenis file. Yang keenam, ada pembatasan format file dan ukuran file. Baik, untuk yang ketiga adalah OneDrive. OneDrive adalah layanan penyimpanan cloud yang disediakan oleh Microsoft. Memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi file secara online dan mengaksesnya dari berbagai perangkat. Fitur dari OneDrive adalah yang pertama ada Files on Demand. Nah, fitur ini membantu dalam mengakses dokumen dari Windows 10 sehingga tidak memakan banyak penyimpanan di perangkat komputer. Selain itu juga bisa memberikan akses agar OneDrive dapat tersinkronkan dengan dokumen pada perangkat serta berbagi dokumen hanya lewat link OneDrive. Yang kedua, ada dokumen scanning. Nah, fitur dokumen scanning dari OneDrive adalah fitur yang dapat digunakan untuk memindai sebuah dokumen. Setelah itu, hasil soft copy dokumennya akan otomatis tersimpan pada OneDrive. Yang ketiga, ada personal vault. Nah, merupakan fitur penyimpanan yang memiliki perlindungan lebih aman. Di sini dapat menyimpan berbagai dokumen penting, baik gambar, file, video, atau yang lain. Selanjutnya ada keamanan dari OneDrive. Yang pertama ada enkripsi data. Nah, data yang disimpan oleh OneDrive dienkripsi baik selama proses pengiriman maupun saat berada di penyimpanan cloud. Yang kedua,
OneDrive memberikan pemantauan aktivitas untuk memberitahu pengguna tentang akses atau perubahan pada file mereka. Yang ketiga, ada pengguna dapat mengendalikan siapa saja yang dapat melihat, mengedit, atau berbagi file. Yang keempat, pendeteksian ancaman. OneDrive menggunakan teknologi deteksi ancaman untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan. Yang kelima, ada pemulihan file yang dihapus. Selanjutnya adalah layanan dari OneDrive sendiri. Nah, beberapa layanan utama yang ditawarkan oleh OneDrive yaitu yang pertama ada penyimpanan cloud, yaitu memberikan ruang penyimpanan online bagi pengguna untuk menyimpan dokumen, foto, video, dan file lainnya. Yang kedua ada integrasi Office Online. Terintegrasi dengan aplikasi Office Online seperti Word, Excel, dan PowerPoint untuk pengeditan dan kolaborasi dokumen. Yang ketiga ada sinkronisasi otomatis. Yang keempat ada kolaborasi real-time. Yang kelima ada berbagi file dan folder melalui tautan atau memberikan akses langsung. Selanjutnya ada kelebihan dari OneDrive. Yang pertama, memungkinkan pengguna dalam menyimpan berbagai jenis format file yang dapat diakses baik dari PC Windows maupun perangkat lainnya. Setiap pengguna yang memiliki akun Microsoft dapat menikmati layanan OneDrive dengan kapasitas 5 GB. Selanjutnya adalah memungkinkan pengguna untuk saling berbagi file serta mengunjungi file pengguna lain lewat link OneDrive. Selanjutnya ada sinkronisasi. OneDrive memungkinkan kamu untuk mengunduh dokumen ke perangkat, kemudian melanjutkan pengerjaan dokumen tersebut. Pengguna dapat mengatur sinkronisasi file tertentu atau sekaligus sesuai keinginan. Nah, kekurangan dari OneDrive adalah layanan gratis yang memberikan ruang cukup kecil yaitu 5 GB. Sehingga apabila pengguna membutuhkan ruang yang lebih besar, harus membeli paket yang berbayar. Nah, seringkali terjadi masalah saat sinkronisasi file, seperti file yang rusak hingga tidak bisa dibuka. Pengguna terkadang kesulitan ketika hendak masuk ke akun OneDrive. Baik, dari penjelasan mengenai beberapa layanan cloud computing yaitu Dropbox, Google Drive, dan OneDrive, tadi dapat kita lihat perbandingannya, yaitu yang pertama mengenai ruang penyimpanan. Perbedaan pertama yang sangat terlihat jelas yakni pada ruang penyimpanan yang ditawarkan. Dropbox menawarkan kapasitas sebesar 2 GB. Google Drive memberikan ruang sebesar 15 GB dan OneDrive menawarkan kapasitas sebesar 5 GB. Yang kedua mengenai tingkat keamanan. Ketiga layanan penyimpanan tersebut memberikan tingkat keamanan yang cukup baik. Dropbox menggunakan enkripsi data selama penyimpanan dan pengiriman, tetapi tidak menyediakan enkripsi end-to-end secara default. Nah, Google Drive menyediakan enkripsi data selama penyimpanan, tetapi tidak secara otomatis menyandikan file yang diunggah. OneDrive menyediakan enkripsi data selama penyimpanan dan pengiriman, dan juga menyediakan enkripsi end-to-end. Jadi, menurut saya, tingkat keamanan yang tepat ada pada OneDrive yang sudah disediakan fitur keamanan yaitu berupa personal vault. Yang ketiga adalah mengenai layanan. Jadi, Dropbox mendukung tim kolaborasi dengan fitur komentar dan umpan balik. Google Drive terintegrasi dengan Google Workspace, memungkinkan kolaborasi real-time pada dokumen. Lalu, OneDrive terintegrasi dengan Microsoft, memfasilitasi kolaborasi real-time pada dokumen Office Online. Nah, sekian dari pembahasan yang saya sampaikan tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.